Selamat sore Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat GKP Sukabumi yang saya kasihi. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali bisa beribadah bersama-sama dalam kebaktian rumah tangga. Hari ini firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga akan disampaikan oleh Pendeta Dina Esterina, Pendeta Jemaat GKP Bandung. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memulai kebaktian kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang maha baik, pada sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami kembali bisa mengadakan kebaktian rumah tangga di rumah kami masing-masing. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan baik, dan kami terus Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang boleh kami alami selama satu pekan yang sudah berjalan, dan di pertengahan pekan ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama kami akan membaca dan merefleksikan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama dapat terus menguatkan iman kami, dapat terus memotivasi kami untuk dapat berbuat baik, untuk tetap dapat menjalankan tugas-tugas panggilan kami, untuk menjalankan segala aktivitas kami di tengah-tengah keseharian kami. Kami memohon bimbingan Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang menuntun kami. Kami juga bersyukur ketika sore hari ini Pendeta Dina akan bersama-sama dengan kami membagikan firman Tuhan, dan biarlah juga apa yang hamba-Mu sampaikan itu dapat berjalan dengan baik dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa renungan kita pada sore hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Dina Esterina dari GKP Bandung. Sebelum kita mendengarkan renungan dari Pendeta Dina, mari terlebih dahulu kita membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat ke-22. Saudara-saudara bisa mempersiapkan terlebih dahulu 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat,
dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini dan terus memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, kini mari kita dengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dina Esterina. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, semoga Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku selalu ada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera meskipun kita masih beribadah di rumah-rumah di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita berdoa bersama, semoga semua ini cepat berlalu, kita bisa berkumpul bersama kembali meskipun saat ini kita terus-menerus saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah rumah tangga pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 pada saat ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan bahan Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan untuk membuka renungan kita pada saat ini, saya mau menceritakan sebuah legenda Yunani tentang seorang laki-laki bernama Sisyphus. Sisyphus adalah seseorang yang begitu kuat, tapi sekaligus juga dia seseorang yang begitu jahat. Dan salah satu kejahatan yang dia buat adalah membocorkan rahasia dewa-dewa. Karena perbuatannya ini, dia dihukum oleh dewa. Dia harus membawa sebuah batu besar di pundaknya, dan dia harus angkut atau angkat batu itu dari bawah gunung ke atas gunung Olympus. Setelah dia dengan susah payah membawa batu itu ke atas gunung, anehnya batu itu akan jatuh lagi menggelinding ke bawah, dan dia harus mengulangi pekerjaannya dari semula begitu. Demikianlah seterusnya hidup Sisyphus itu dibuat oleh para dewa. Bawa batu dengan susah sampai di atas, kerjanya diulang. Tidak pernah selesai, gak pernah sampai tujuan, gak pernah berakhir, gitu ya. Nah, saudara-saudara, sahabat yang terkasih, hidup jadi orang yang bukan Kristen saja sudah susah. Pasti kita setuju dengan ini ya. Bukan sebagai orang Kristen saja kita sudah menjalani hidup dengan tidak mudah ya, menjalani hidup dengan mencari sesuap nasi setiap hari. Ada begitu banyak persaingan di tempat pekerjaan yang harus kita alami. Kita melihat hidup orang sepertinya kok ya lebih bahagia begitu daripada kehidupan saya. Orang lain sudah punya ini, sudah punya itu, tapi kenapa saya belum memiliki seperti mereka, begitu kan? Nah, apa yang terjadi ketika kita kemudian punya status yang baru atau identitas yang berbeda dengan kebanyakan orang, menjadi orang Kristen gitu ya kalau kata orang Sunda. Apakah hidup
menjadi pengikut Kristus itu jauh lebih mudah atau jauh lebih sulit? Karena pada kenyataannya tidak semudah yang kita pikir. Jadi orang Kristen itu kalau kata orang Sunda tuh dicirian, ya, dikeker, dilihat oleh orang lain. Apalagi ketika kita berbuat salah, langsung agama kemudian menjadi sasaran, ya. Paling pertama orang Kristen itu disingkirkan. Sudah berbuat baik tapi kita susah naik jabatan, susah mendapatkan promosi. Salah-salah malah kalau ada apapun kita yang dikorbankan. Belum lagi mungkin kalau Bapak Ibu Saudara dan sahabat pernah mengalami, ya, waktu kita tidak dikenal jadi orang Kristen oleh tetangga kita, mereka masih ramah, masih menyapa, memberikan ucapan ini itu begitu. Tapi ketika sudah tahu kita ini orang Kristen, ada yang mengalami mungkin justru malah dijauhi oleh tetangga-tetangga, bahkan ada yang mengalami tekanan-tekanan yang lebih hebat lagi, gitu ya, dilarang beribadah, rumahnya dilempari batu dan yang lain-lain gitu. Kita mungkin membatin di dalam hati kita, kenapa susah sekali ya hidup jadi orang Kristen. Nah, para sahabat yang terkasih, situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh orang Kristen pada saat ini bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Kalau kita membaca dalam Alkitab kita, ribuan tahun yang lalu ketika jemaat Kristen yang bukan Yahudi bertumbuh dan berkembang di sebuah daerah yang sekarang namanya Turki, penindasan itu juga sudah dialami oleh orang-orang Kristen. Jemaat yang sedang dihibur oleh Rasul Petrus ini adalah orang-orang yang tadinya sama dengan kebanyakan warga masyarakat yang lain. Mereka tadinya adalah orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, begitu ya. Tetapi ketika kemudian mereka memutuskan menjadi pengikut Kristus, ketika mereka memutuskan mereka menjadi orang Kristen, mereka kemudian memutuskan juga punya raja yang berbeda. Raja mereka bukan lagi Kaisar Roma atau dewa-dewi Yunani, melainkan Yesus Kristus, Sang Mesias. Nah, apa akibatnya? Apakah kemudian orang-orang Kristen non-Yahudi di Turki ini jadi lebih mudah hidupnya? Boro-boro ya kalau kita baca di dalam Alkitab kita. Mereka mengalami penindasan. Mereka juga dihina. Mereka selalu jadi sasaran. Mereka jadi kambing hitam. Seperti Sisyphus, kelihatannya ada sebuah batu yang harus mereka angkat, lalu mereka bawa ke atas tapi terus menggelinding kembali, gak sampai-sampai di tujuan gitu. Hidup mereka nampaknya sangat sulit begitu. Lalu bagaimana cara Rasul Petrus menghibur mereka? Nah, surat yang kita renungkan pada saat ini yang juga menjadi bahan perenungan kita di minggu-minggu yang lalu masih tetap sama begitu ya. Surat Petrus yang pertama, kita harus mengingat senantiasa bahwa Petrus itu tadinya bernama Simon. Ya, pasti Bapak Ibu sahabat ingat. Kapan Simon berubah namanya menjadi Petrus? Ya, betul sekali. Nama Simon ditambahkan oleh Yesus dengan Petrus di belakang namanya ketika Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Waktu Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, namanya ditambah, ya, ada nama baru, ada identitas yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus. Nah, setelah Yesus naik ke surga, bukan hanya nama yang baru, identitas yang baru, tapi juga tanggung jawab yang baru Yesus berikan kepada Rasul Petrus. Yesus mengatakan bahwa Petrus akan menjadi pemimpin, dan memang dia menjadi pemimpin. Sehingga dalam kesadaran bahwa dia sudah diberi identitas yang baru oleh Yesus, maka kemudian Rasul Petrus memulai suratnya dari Roma kepada jemaat di Asia Kecil ini dengan salam dan penghiburan, mengingatkan bahwa sama seperti dia juga telah diberikan identitas yang baru, diberikan status yang baru, harapan dan juga tanggung jawab yang baru. Demikian juga jemaat, bahwa orang-orang Kristen itu memang dipilih dan diasingkan seperti bangsa Israel dulu mengikuti leluhur mereka, Bapak Abraham, menjadi orang asing, menjadi bangsa asing di negeri yang asing. Orang Kristen harus menyadari itu, kata Rasul Petrus. Meskipun demikian, meskipun
orang-orang Kristen asing, tapi mereka bukan orang asing di hadapan Allah. Mereka dipilih dan diberkati secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa di dunia. Orang-orang Kristen, kata Petrus, adalah batu hidup. Indah ya Bapak Ibu sahabat. Orang-orang Kristen adalah batu hidup yang dipakai untuk membangun sebuah rumah rohani kepunyaan Allah. Orang-orang Kristen adalah keluarga dalam satu perjanjian Allah. Orang Kristen adalah imamat yang rajani. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan ilahi di dalam dunia. Kalau kata Syahrini, orang-orang Kristen itu sesuatu banget, gitu ya. Nah, kalau orang-orang Kristen adalah sesuatu oleh karena iman kita, maka orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang berbeda. Berbeda dalam hal apanya? Apakah berbeda dalam hal penampilannya, begitu ya? Tidak. Tetapi berbeda dalam hal kemurniannya untuk menjaga diri dari dosa, dan bagaimana tindak tanduknya terhadap orang-orang lain yang memperlakukan dengan tidak baik. Apakah kita akan sama seperti orang-orang di kebanyakan situasi pada zaman Yesus? Kenapa orang-orang Kristen harus menunjukkan sikap yang berbeda dari kebanyakan yang lain? Karena Yesus juga menunjukkan sikap yang berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Semua orang di dekat Yesus ketika Yesus hidup, maunya hidup di dalam keras hati, melukai, menyakiti satu dengan yang lain, balas dendam. Tetapi Yesus menunjukkan satu hal yang berbeda. Ya, dia menunjukkan kasih. Dia menyatakan kasih itu dengan seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatannya, dengan seluruh pelayanannya, dengan seluruh hidupnya. Dan Yesus adalah satu-satunya contoh terbaik manusia yang mengasihi Tuhan dan juga menaati Tuhan dengan segenap hati, akal budi, dan kekuatan. Kita bisa saja kemudian membatin begitu ya, sahabatku, kenapa saya harus mengasihi kalau orang sudah berkali-kali berbuat jahat terhadap saya? Sampai kapan saya harus mengasihi? Kok rasanya capek sekali. Mengampuni, sampai kapan harus diperlakukan begini menjadi orang Kristen ya? Kita bisa jawab pertanyaan ini tergantung dari sikap hati kita. Ya, seberapa dalam sahabat dan juga saya mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus dan beriman kepada Dia, kita pasti akan dengan segenap hati mendengarkan dan menaati Dia, percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, berserah kepada Dia. Itu adalah kemuliaan dan perjuangan kita, kata Rasul Petrus. Kalau orang Kristen diperlakukan jahat atau difitnah, kita balaslah dengan melakukan apa yang baik, mengasihi, menghormati. Sampai kapan? Tanpa batas. Ya, buatlah orang-orang yang sentimen dengan orang Kristen itu heran. Kenapa ya kok semakin ditekan orang Kristen itu semakin baik? Kristus sudah menyelamatkan seisi dunia ini dengan mengorbankan seluruh hidupnya. Dan itulah yang mulia, perjuangan dalam kesetiaan dan penderitaan kita, kata Petrus. Nah, sekali lagi Petrus mengingatkan kita bahwa ada satu hal yang harus menguatkan orang Kristen untuk menjadi sesuatu yang berbeda di tengah-tengah dunia. Mari ingat baptisan kita, Bapak Ibu sahabat. Pasti Bapak Ibu sahabatku ingat ya ketika kita dibaptis. Ingatlah pengakuan iman kita. Baptisan itu bukan hanya sekadar prosesi kebaktian dengan ucapan-ucapan kosong yang gak ada maknanya. Baptisan itu dalam, jerok kalau kata orang Sunda ya. Ingatlah bahwa baptisan kita adalah persekutuan kita dengan Allah. Melalui air dalam baptisan itu kita dibuat satu dengan janji Allah. Baptisan itu menandai Roh Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi sekali Bapak Ibu sahabat dan saya mengakui bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga berjanji. Kita janji untuk terus menyatu dengan pikiran dan juga dengan kehendak Tuhan. Berjanji untuk mengasihi dan mendengarkan Tuhan seumur hidup kita. Nah, perjuangan berat kita sebagai orang Kristen, kata Petrus, itu jalan menuju kemuliaan di hari akhir. Memang kita mungkin menghadapi perjuangan hidup yang tidak mudah seperti Sisyphus.
Tetapi niscaya meskipun di dalam iman kita menderita dan ada penghinaan yang kita peroleh, kalau kesaksian iman kita baik, kita percaya bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Allah yang mencintai kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Sama seperti saat ini ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan begitu banyaknya jumlah positif COVID-19 pada saat ini, tentunya kita pasti dihantui oleh rasa takut, rasa kecemasan begitu. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah untuk tetap eling, tetap waras di masa-masa seperti ini ya. Ada banyak orang yang mulai dikuasai dan keputusasaan. Ada yang membuat surat keterangan bebas COVID dijual begitu kan demi uang. Ada juga yang demi uang membuat video bagi-bagi sampah misalnya. Jangan kemudian kita tersulut emosi lalu kemudian kita saling menyalahkan. Istri, suami, dan anak-anak jangan sampai saling bertengkar dalam kondisi seperti ini. Kita harus tetap kompak, tetap solid. Di saat-saat seperti inilah gereja ditantang ya, gereja sebagai tubuh Kristus ditantang. Apakah di tengah-tengah masa sulit seperti ini gereja tetap kompak, tetap sehati sepikir ya, tetap akur? Saudara-saudara, para sahabatku, percayalah bahwa Allah yang menyertai kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita bisa merasakan kehadiran Dia di dalam masa-masa tidak mudah yang kita alami pada saat ini. Tetap kuat, tetap tabah, tetap jadi berkat bagi banyak orang. Meskipun memang pada saat-saat seperti ini sepertinya semua orang berlomba-lomba mencari berkat ya, tetapi orang Kristen justru dipanggil untuk terus menyadari identitasnya sebagai orang-orang yang telah dipilih dan diberkati supaya bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tetap teguh di dalam Tuhan, kitalah batu-batu yang hidup, Immanuel, Tuhan Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Dina, dan biarlah firman Tuhan ini dapat melekat di dalam hati pikiran kita, lalu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita yang nyata sehari-hari. Kini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang maha baik, karena di dalam cinta kasih Tuhan, kami terus Engkau perlengkapi dengan banyak hal baik. Tuhan terus menemani setiap langkah hidup kami. Kami juga saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kami terus Engkau mampukan untuk dapat tetap berbuat baik, untuk terus mengedepankan nilai-nilai kebaikan dalam segala aspek kehidupan kami, meskipun ada banyak konsekuensi yang harus kami terima, salah satunya menderita. Kami percaya apa yang kami lakukan selama itu sebuah perbuatan baik, tentu akan dapat membuahkan hasil yang baik, dan itu juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau memohon kepadamu, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hari demi hari, waktu demi waktu yang terus kami jalani di dalam berbagai macam kondisi, bersama dengan keluarga, bersama dengan sanak saudara yang ada di sekeliling kami. Tuhan kuatkan kami, Tuhan terus topang kehidupan kami, supaya dengan berbagai macam situasi yang saat ini menyulitkan dan juga membahayakan, kami bisa terus merasakan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ya Bapa, kami mau menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami, segala kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang kami jalani dan kami perjuangkan. Biarlah kehendak Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kami. Kami mau menyerahkan segala pekerjaan dan juga usaha yang kami masih harus upayakan. Biarlah itu semua tetap ada dalam kendali dan dalam kuasa Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi
saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami juga mau menyerahkan doa-doa pribadi kami, harapan-harapan keluarga kami, dan juga pergumulan-pergumulan kami yang lain. Dengarkanlah doa kami, dengarkanlah seruan hati kami, dan berikanlah kami kehidupan yang baik. Dan bawalah kami Tuhan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ampuni atas segala salah dan dosa kami dalam segala aktivitas kami ketika kami berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami menaikkan doa syafaat ini. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, kini kembali kita bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 244. Bait yang pertama, Sejenak Aku Menoleh. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita sore hari ini. Namun ibadah kita yang sejati akan kita teruskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang yang beriman, yang telah beribadah bersama-sama, kini mari kita kembali untuk membagikan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia kita melalui kata dan perbuatan, ucapan dan tindakan kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah, Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara, kebaktian kita selesai. Kita akan memasuki saat teduh. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.